Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, namaku Haris, lebih lengkapnya Ahmad Abdul Sikam, seorang mahasiswa ilmu komunikasi UNER. Dan saat ini, aku membuat video ini karena ada UAS kajian sinema. Nah, buat kalian yang anak-anak SMA yang tertarik dengan sinema, kalian bisa nih join ke jurusan ilmu komunikasi di Universitas Erlangga. Nah, hari ini kita akan membahas topik besar dan super menarik yang jadi bahan obrolan banyak orang. Nah, yaitu industri kreatif global yang sedang berada di persimpangan jalan yang dipengaruhi oleh artificial intelligence. Nah, apalagi nih ya, pengaruh artificial intelligence ini menjadi semakin kuat karena kemajuan teknologi yang membuat AI semakin canggih. Nah, kalian pasti udah dengar tentang teknologi AI kan? Teknologi ini jadi perbincangan banyak dan hangat karena pengaruhnya yang begitu luas, termasuk di dunia seni dan hiburan. Nah, di suatu sisi banyak orang yang optimis kalau AI bisa menjadi peluang yang cepat, lebih mudah, peluang emas lah, yang membuat inovasi ke level selanjutnya. Nah, bisa bikin proses produksi seni dan hiburan itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, bahkan menghasilkan hal-hal baru yang sebelumnya nggak kepikiran. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran yang nggak kalah besar. Apakah AI ini bakal mengancam pekerjaan para kreator, seniman, dan para aktor-aktor di berbagai film industri kreatif, apalagi di Indonesia. Film Indonesia belakangan ini menjadi semakin berkembang pesat dengan cerita-cerita yang makin beragam dan kualitas produksi yang terus meningkat. Tapi di tengah perkembangan itu, teknologi seperti AI juga mulai masuk dan bikin kita berpikir ulang bagaimana untuk cara terbaik untuk beradaptasi dengan perubahan AI sendiri, perubahan yang dibawa oleh AI. Apa AI ini bakal jadi alat bantu yang powerful atau malah jadi halangan atau batu sandungan yang harus dihadapi. Jadi, di video kali ini kita bakal ngobrolin semuanya. Kita bakal bahas manfaat, tantangan, dan mungkin juga dampak-dampak yang tak terduga dari teknologi AI sendiri, tentunya di industri kreatif ya, baik itu global maupun lokal. Jadi, jangan lupa buat stay tune ya sampai akhir video. Sama, aku juga pengen banget nih para penonton di luar sana bisa kirim pendapat kalian nih di kolom komentar. Kalian bisa ngirim berbagai pendapat apakah AI itu bermanfaat atau malah justru membawa dampak negatif bagi industri kreatif, khususnya di Indonesia. Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu apa sih sebenarnya yang dapat AI lakukan di industri kreatif. Nah, teknologi AI sendiri sudah semakin sering dipakai dalam berbagai hal keren nih, mulai dari yang sederhana maupun yang benar-benar kompleks. Nah, ada beberapa contoh ya. Yang pertama ada penulisan naskah ya. Penulisan naskah sendiri bisa memakai algoritma canggih yang bisa bikin cerita bahkan dengan gaya tertentu sesuai kebutuhan. Jadi kayak penulis bayangan gitu, yang super efisien. Yang kedua ada pembuat efek visual atau CGI yang biasanya ribet dan makan waktu yang lama. Sekarang jadi jauh lebih cepat. Proses yang dulu butuh berbulan-bulan, sekarang bisa selesai dalam beberapa minggu doang. Yang ketiga ada penggunaan teknologi deepfake yang mengganti suara atau wajah aktor. Misalnya mau bikin aktor yang udah tua menjadi lebih muda atau membawa aktor yang udah meninggal dan udah nggak ada kembali ke layar gitu. Itu bisa banget. Nah, teknologi AI ini memang ngasih banyak kemudahan. Misalnya dalam proyek film, bagian editing, efek visual yang biasanya bikin pusing bisa jadi lebih lancar. Terus dalam pemasaran, AI juga bikin bantu trailer otomatis yang keren atau bahkan mempelajari preferensi penonton biar produk yang dibuat itu lebih sesuai dengan selera pasar. Tapi di balik semua kemudahan itu ada juga yang bikin banyak orang was-was. Banyak seniman, mulai dari aktor, musisi, penulis maupun ilustrator mulai khawatir nih kalau AI ini bakal mengambil alih pekerjaan mereka. Bayangin aja ada AI yang bisa niru suara atau wajah aktor tanpa perlu melibatkan mereka secara langsung. Nah, kalau kayak gitu, apa nggak hilang tuh jiwa atau keunikan yang biasanya datang dari seniman aslinya? Disinilah dilema besar muncul. Di satu sisi, AI bisa jadi alat bantu super
yang bikin proses kreatif lebih mudah. Tapi di sisi lain, apakah dengan bantuan ini seni bakal tetap punya otentik sendiri? Apakah kreativitas manusia masih jadi inti dari karya atau semuanya bakal lebih terasa terprogram oleh AI sendiri? Tapi di balik semua permasalahan yang diperkirakan, memang akan ada orang yang mendukung AI dan orang yang menentang AI. Orang yang mendukung AI memandang teknologi ini sebagai sebuah tools yang membawa potensi luar biasa dan bukan ancaman yang harus ditakuti. Analoginya seperti kamera digital yang kemudian menggantikan kamera analog. Awal mula kemunculannya kan mungkin menimbulkan keraguan, tetapi kini malah marak digunakan gitu dalam dunia fotografi. Sama halnya dengan AI yang seharusnya sebuah tools untuk memberikan sebuah kemudahan malah ditakuti sekarang ini. Jadi bisa kemungkinan besar di masa mendatang AI akan menjadi sebuah alat bantu yang benar-benar tidak ditakuti oleh banyak orang dan tidak dianggap sebagai pesaing manusia, dan juga dapat meningkatkan efisiensi dan kreativitas lebih lanjut manusia. Namun, terlepas dari AI sendiri mendukung kegiatan manusia, ada juga yang skeptis, bahkan khawatir dengan dampak jangka panjangnya. Salah satunya adalah ketakutan terbesar akan kehilangan pekerjaan yang memang harus diambil oleh manusia. Misalnya di industri perfilman, jika CGI dan teknologi deepfake bisa menciptakan karakter yang sangat realistis, apakah film itu masih membutuhkan aktor? Kekhawatiran ini tidak hanya di dunia seni, di banyak sektor lainnya AI berpotensi untuk menghilangkan tenaga kerja manusia. Nah, selain itu, ada masalah yang lebih kompleks lagi, yaitu soal hak cipta dan etika. Ketika AI menciptakan sebuah karya seperti lagu, gambar, tulisan, atau tulisan, nah, yang memiliki hak cipta itu sebenarnya siapa? Dan juga apakah pencipta algoritmanya atau pengguna yang memberikan instruksi. Hal ini menjadi perdebatan yang harus berlangsung karena belum ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai isu ini sendiri. Jadi, bagaimana nih pendapat kalian? Apakah AI ini lebih banyak membawa peluang atau justru ancaman bagi kita? Mungkin ada di antara penonton yang merasa teknologi ini sangat membantu pekerjaan sehari-hari, atau justru banyak penonton yang merasa khawatir tentang AI ini tersendiri. Nah, boleh nih diskusi di kolom komentar. Pertanyaan besar yang sering muncul di perkembangan teknologi adalah apakah AI atau CGI akan menghapus para aktor dan aktris di masa depan? Jawabannya ya mungkin tidak sesederhana iya dan tidak. Teknologi CGI atau AI itu memang berkembang pesat, mampu menciptakan karakter yang sangat realistis, bahkan mungkin membuat kita sejenak lupa bahwa itu adalah buatan manusia dan bukan manusia sungguhan. Tapi di balik kecanggihan teknologi ini, ada satu hal yang tak tergantikan, yaitu emosi manusia. Nah, penonton tidak hanya sekedar melihat wajah tampan atau cantik di layar, atau mendengar dialog yang diucapkan dengan nada sempurna. Mereka merasakan emosi yang mengalir dari ekspresi dan intonasi sang aktor. Bayangkan saja sebuah adegan di mana karakter menangis terisak karena kehilangan seseorang yang dicintai, atau mungkin karakter dengan senyuman kecil yang muncul di tengah kesedihan dan menyeratkan sebuah harapan. Itu adalah momen-momen yang membuat penonton terhubung secara emosional dan bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh teknologi, setidaknya untuk saat ini. Namun, teknologi seperti CGI atau AI itu bukan berarti musuh para aktor. Justru ada sebuah potensi kolaborasi yang luar biasa. Teknologi ini bisa menjadi alat pendukung untuk menciptakan sebuah pengalaman sinematik yang lebih kaya. Misalnya, AI dapat membantu memperpanjang masa muda seorang aktor di sebuah layar. Mereka tetap tampil sebagai versi muda mereka, karakter mereka di prequel film, atau CGI dapat digunakan
untuk menciptakan adegan atau aksi yang penuh resiko tanpa membahayakan aktor itu sendiri. Lalu, sekarang mari kita hubungkan ini dengan industri perfilman Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sinema Indonesia semakin berani dengan memanfaatkan teknologi CGI untuk mendukung visualisasi cerita. Contohnya seperti film horor seperti KKN di Desa Penari yang memanfaatkan CGI untuk menciptakan bayangan sosok mistis yang terasa nyata, dan Pengabdi Setan yang menggunakan efek visual untuk membangun atmosfer mencekam mulai dari kemunculan arwah hingga suasana yang penuh kengerian. Namun, dalam penggunaannya di Indonesia, CGI itu tidaklah tanpa tantangan. Industri film Indonesia masih menghadapi keterbatasan dana dan keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang ini. Selain itu, proses produksi yang melibatkan CGI ini seringkali memakan waktu yang cukup lama. Nah, disinilah teknologi AI sendiri dilirik sebagai solusi potensial. Dengan menggunakan AI, banyak proses yang lama menjadi lebih dipercepat, seperti efek visual yang tadi di film KKN sendiri. Nah, kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efisien. AI ini dapat digunakan untuk membuat efek visual yang kompleks dengan biaya yang lebih terjangkau. Sebuah adegan ledakan atau transformasi lingkungan yang biasanya membutuhkan kru besar dan peralatan mahal kini dapat dibuat dengan bantuan algoritma AI. Selain itu, AI juga bisa dimanfaatkan dalam penyuntingan otomatis, penyesuaian warna, hingga animasi berbasis gerakan. Semuanya dapat membantu sinema menghemat waktu dan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Namun, meskipun teknologi menawarkan solusi yang praktis, kita tetap harus berhati-hati agar tidak kehilangan identitas budaya yang menjadi ciri khas dari film Indonesia. Sebuah film seperti KKN di Desa Penari atau Pengabdi Setan berhasil menyentuh penonton bukan hanya karena teknologi yang menarik dan juga modern, tapi juga karena cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan emosi yang relevan. Teknologi itu hanyalah sebuah alat, yang paling penting adalah bagaimana cerita tersebut dikembangkan dan disampaikan dengan baik. Nah, kedepannya kolaborasi antara teknologi dan kreativitas manusia adalah sebuah kunci. Jika dimanfaatkan dengan bijak, AI dan CGI dapat membuat industri film Indonesia ke level yang lebih tinggi tanpa perlu melupakan akar budaya dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Dengan begitu, film Indonesia tidak hanya mampu bersaing di kancah lokal, tapi juga di kancah internasional. Jadi, teman-teman, nggak bisa dipungkiri bahwa kehadiran AI bagaikan dua sisi magnet. Ada positif dan ada negatif. Ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, tapi juga ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan, khususnya di industri kreatif. Bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut, itu mempengaruhi masa depan seni, hiburan, dan ekspresi budaya kita. Kalau dipikir-pikir nih, teknologi itu adalah sebuah alat. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan dengan kreativitas manusia, itulah yang menyebabkan hasilnya luar biasa. Jadi teman-teman, kolaborasi itu adalah hal yang sangat penting untuk kita bersama menyikapi masalah-masalah tersebut. Untuk industri perfilman Indonesia sendiri, ini adalah sebuah momen yang pas banget buat mulai bereksperimen dengan teknologi seperti AI. Tapi kita tidak boleh sampai menghilangkan sentuhan budaya kita yang otentik dan bikin karya kita terasa Indonesia banget. Bayangin nih, teknologi canggih yang digabungin dengan cerita lokal yang kuat pasti bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu juga bisa menambah branding Indonesia di kancah internasional. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman menonton sekalian, apakah AI itu adalah ancaman atau justru peluang emas buat seni dan budaya kita? Jadi jangan ragu untuk komentar di kolom di bawah ini ya.
Nah, jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe teman-teman. Bye-bye.